Halo para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburno. Selamat malam, salam sejahtera dan sehat untuk sahabat-sahabat penonton setia kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburno. Malam hari ini saya ingin menjelaskan perbedaan-perbedaan pokok ya di antara hukum perdata dan hukum pidana. Kita tentunya sudah sering mendengar atau membaca berita tentang seseorang dipidanakan ya. Contoh ya, atau si Bayu melakukan gugatan perdata di pengadilan negeri X. Nah, ini contoh. Nah, apa sesungguhnya perbedaan di antara kedua rumpun hukum tersebut ya? Nah, teman-teman sekalian, saya hanya memberikan penjelasan secara garis besar atau secara umum ya. Kalau teman-teman merasa perlu untuk mengetahui lebih banyak, tentu teman-teman bisa melakukan eksplorasi ya. Nah, untuk mengetahui perbedaan hukum perdata dan pidana, salah satu pintu masuknya adalah dengan terlebih dahulu mengetahui definisi atau rumusan apa yang dimaksud dengan hukum pidana, apa yang dimaksud dengan hukum perdata. Nah, teman-teman sekalian, pengertian hukum pidana telah dikemukakan oleh banyak ahli, diantaranya disampaikan oleh Profesor Dr. W.L.G. Lemaire ya, yang dikutip oleh Dr. Andes P.A.F. Lamintang SH dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Beliau memberikan definisi hukum pidana sebagai hukum yang terdiri dari norma-norma ya, yang berisi keharusan dan larangan-larangan ya, yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan ya terhadap tindakan-tindakan yang mana ya, hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu, dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut ya. Ahli lain Mulyanto yang dikutip oleh Edi O.S. Hyarich dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana memberikan definisi hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan ya. Kapan dan dalam hal apa ya kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan. Nah, dari kedua definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana itu merupakan ketentuan yang mengatur tindakan apa yang boleh dilakukan, di mana saat tindakan tersebut dilakukan terdapat sanksi bagi orang yang melakukannya. Nah, hukum pidana juga ditujukan untuk kepentingan umum. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengertian hukum perdata.
hukum perdata menurut Profesor Subekti SH dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata menyatakan bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, ya. Soal pembagian hukum perdata ini lebih lanjut Subekti menyatakan antara lain bahwa hukum perdata dibagi dalam 4 bagian, yaitu 1. Hukum tentang diri seseorang, memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. Yang kedua, hukum keluarga mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan kurateli. 3. Hukum kekayaan mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Nah, jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksud ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu dinilai dengan uang. Keempat, hukum waris mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Ahli CST Council dalam buku yang sama juga menerangkan mengenai definisi dari hukum perdata, yaitu rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Itu beda dengan hukum pidana yang menekankan pada kepentingan umum. Nah, apabila ditarik kesimpulan dari penjabaran definisi tersebut, ya, yang tadi saya singgung sebelumnya, hukum perdata pada intinya mengatur tentang kepentingan perseorangan dan hubungan hukumnya dengan orang lain. Dengan demikian, kita dapat menarik suatu kesimpulan umum perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata, yakni pada dasarnya hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, misalnya yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas, ya, atau umum, di mana apabila suatu tindak pidana dilakukan berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum di masyarakat, ya. Dan hukum pidana sendiri itu bersifat sebagai ultimum remedium, ya, upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Karenanya terdapat sanksi yang memaksa, yang apabila peraturannya dilanggar, yang berdampak dijatuhinya pidana pada si pelaku. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang ultimum remedium itu teman-teman dapat mencarinya sendiri, ya. Nah, berbeda dengan hukum pidana, hukum perdata sendiri bersifat privat yang menitik beratkan dalam mengatur mengenai yang mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan, dengan kata lain menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Oleh karena itu, saya dapat menyimpulkan bahwa akibat dari suatu ketentuan dalam hukum perdata yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH) hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat dan tidak
berakibat secara langsung pada kepentingan umum. Saya kira demikian saja dulu ya penjelasan secara garis besar tentang perbedaan-perbedaan pokok di antara hukum perdata dan hukum pidana. Mudah-mudahan memberikan suatu pencerahan bagi para sahabat, subscriber, penonton setia, pendukung kanal hukum Elias Dabur Note. Selamat malam.